Fungsi permintaan. Apa sih definisi dari permintaan? Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Permintaan mencerminkan keinginan, kemampuan, dan kesediaan konsumen untuk membeli suatu barang. Hal ini menandakan bahwa tidak semua keinginan dapat disebut sebagai permintaan jika konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat permintaan adalah harga barang itu sendiri, yang berlaku sesuai dengan hukum permintaan. Hal ini terjadi karena perubahan harga mempengaruhi daya beli konsumen. Faktor yang kedua adalah pendapatan konsumen. Pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat permintaan. Umumnya, ada dua jenis barang berdasarkan respon permintaan terhadap perubahan pendapatan, yaitu barang normal dan barang inferior. Faktor yang ketiga adalah harga barang substitusi dan komplementer. Harga barang lain yang berkaitan juga mempengaruhi permintaan. Dua kategori barang yang relevan adalah barang substitusi atau pengganti dan barang komplementer atau pelengkap. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang digunakan bersama-sama sehingga ketika permintaan terhadap satu barang meningkat, permintaan terhadap barang yang lain juga akan meningkat. Barang komplementer saling melengkapi dan biasanya keduanya diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Contoh dari barang komplementer termasuk teh dan gula. Selanjutnya, faktor yang keempat ada selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi konsumen merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi permintaan. Perubahan dalam selera konsumen, baik yang disebabkan oleh tren iklan atau perubahan gaya hidup, dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan. Selanjutnya, faktor yang kelima adalah ekspektasi masa depan. Ekspektasi konsumen tentang harga dan kondisi ekonomi di masa depan mempengaruhi permintaan saat ini. Jika konsumen memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak barang tersebut sekarang untuk menghindari kenaikan harga. Sebaliknya, jika mereka percaya bahwa harga akan turun, mereka mungkin menunda pembelian. Faktor yang keenam adalah jumlah penduduk. Jumlah dan komposisi penduduk di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap permintaan. Peningkatan jumlah penduduk, terutama di daerah urban, akan meningkatkan permintaan karena ada lebih banyak konsumen yang membutuhkan barang dan jasa. Selain itu, komposisi demografi seperti usia dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi jenis barang yang diminati. Apa itu fungsi permintaan? Dalam ekonomi mikro, fungsi permintaan adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan variabel-variabel tersebut memengaruhi jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Menurut hukum permintaan, jika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun, begitupun sebaliknya. Contoh soal fungsi permintaan. Ketika harga barang Rp60 per unit, jumlah permintaan akan barang tersebut 20 unit. Jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Berdasarkan data tersebut, carilah fungsi permintaannya. Di sini kita akan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dengan diketahui P1 sebesar 60 sedangkan Q1-nya ialah 20, P2-nya 40 dan Q2-nya ialah 30. Penyelesaian P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Seperti rumus yang tadi, kita masukkan angkanya saja. P sama dengan 60 per 40 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20. Menjadi P kurang 60 per min 20 sama dengan Q kurang 20 per 10. Kita pindahkan ruas, 10P sama kurang 600 sama dengan min 200 Q sama dengan 400. 10P sama dengan min 20 Q ditambah 400 ditambah 600. 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. P sama dengan
min 2Q ditambah 100 atau P sama dengan 100 dikurang 2Q. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva permintaan. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu tentang hukum permintaan, karena kedua materi ini nantinya akan saling berkaitan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Namun, penting untuk diketahui bahwa hukum permintaan tersebut hanya berlaku dengan catatan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor selain harga barang itu sendiri dianggap konstan ataupun tetap. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama ada PX atau harga barang itu sendiri, kemudian PC atau harga barang komplementer, PS harga barang substitusi, kemudian ada Y atau yield yaitu pendapatan, kemudian ada T atau taste yaitu selera masyarakat, population ataupun jumlah penduduk, dan juga yang terakhir ada E atau ekspektasi di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan kurva permintaan atau movement along the demand curve. Nah, penyebab dari pergerakan sebuah kurva permintaan itu hanya disebabkan oleh satu hal, yaitu perubahan harga barang itu sendiri. Baik harga tersebut akan naik ataupun mengalami penurunan. Di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi contoh agar lebih mudah dimengerti. Di sebuah warung nasi goreng terdapat seorang pelanggan setia yang selalu membeli nasi goreng tersebut di setiap minggunya. Diasumsikan bahwa faktor selain harga barang itu sendiri itu dianggap konstan ataupun tetap. Nah, faktor selain harga barang itu sendiri di sini terdapat pendapatan ataupun jumlah uang yang bisa dibelanjakan. Per minggunya, jumlah uang yang bisa dibelanjakan untuk membeli nasi goreng itu adalah 70.000. Mula-mulanya pada minggu pertama, harga nasi goreng adalah 5.000 per bungkusnya. Dengan jumlah uang yang bisa dibelanjakan untuk membeli nasi goreng per minggunya itu adalah 70.000, maka Siti dapat membeli 6 bungkus nasi goreng per minggunya. Pada minggu kedua, nasi goreng mengalami kenaikan harga, yaitu 10.000 per bungkusnya. Namun, jumlah uang yang dipegang oleh Siti itu adalah tetap, yaitu 70.000 per minggunya. Sehingga, karena kenaikan harga yang dialami, maka Siti akan mengurangi jumlah pembeliannya terhadap nasi goreng, yaitu 5 bungkus per minggunya. Pada minggu ketiga, nasi goreng kembali mengalami kenaikan harga, yaitu 15.000 per bungkusnya. Namun, jumlah uang yang masih dipegang oleh Siti itu adalah tetap, yaitu 70.000 per minggunya. Sehingga mau tidak mau, Siti akan kembali mengurangi pembeliannya terhadap nasi goreng, yaitu menjadi 3 bungkus per minggunya. Sehingga dari kasus ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu harga ataupun P terus mengalami kenaikan, sedangkan Y ataupun yield yaitu pendapatan adalah tetap ataupun konstan, sedangkan Q ataupun jumlah barang yang diminta itu terus mengalami penurunan seiring dengan kenaikan harga yang terjadi. Setelah kita membuat kurva permintaannya, maka kita akan bisa menganalisis bahwa yang terjadi pada kurva permintaan tersebut adalah pergerakan, yaitu perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. Hal ini yang dikatakan sebagai pergerakan kurva permintaan, di mana penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus ataupun dianggap tetap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan atau disebut sebagai shifting. Penyebab dari pergeseran kurva permintaan itu adalah perubahan pada faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Jadi, pada pergeseran kurva permintaan, yang berubah itu adalah faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Di sini, saya juga akan memberikan sebuah contoh kasus agar lebih mudah memahaminya. Di sini, kita akan menggunakan contoh kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu permintaan terhadap nasi goreng. Pada minggu pertama dan minggu kedua, harga nasi goreng dianggap konstan ataupun tetap, yaitu 10.000 per bungkusnya. Namun di sini, salah satu faktor ceteris paribus mengalami perubahan, yaitu pendapatan yang dimiliki oleh Siti pada minggu pertama itu adalah 70.000. Sedangkan pendapatan yang dimiliki oleh Siti pada minggu kedua mengalami kenaikan sebesar 90.000. Biasanya, ketika pendapatan seseorang mengalami kenaikan, maka permintaannya terhadap suatu barang juga ikut naik. Begitu juga pada kasus ini. Pada minggu pertama, jumlah nasi goreng yang diminta oleh Siti itu adalah 4 bungkus per minggu.
Sedangkan ketika ia mengalami kenaikan pendapatan pada minggu kedua menjadi 90.000, jumlah nasi goreng yang diminta juga mengalami kenaikan, yaitu 6 bungkus per minggu. Dari kasus ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, di mana harga barang itu sendiri atau P adalah tetap, sedangkan Y ataupun yield yaitu pendapatan mengalami kenaikan, yang berdampak pada jumlah barang yang diminta juga ikut mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan faktor ceteris paribus yang mempengaruhi permintaan, yaitu pendapatan yang meningkat. Sehingga yang terjadi adalah pergeseran dari satu titik ke titik yang lain. Sekian pemaparan materi tentang fungsi permintaan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.